Halo guys, apa kabar? Welcome to Audi's podcast. Jangan lupa sit back, relax, and enjoy the podcast hari ini bersama Prof. Muladi. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Muladi untuk bisa hadir dalam podcast saya hari ini. Oke, Prof. Muladi, apa kabar? Baik, sehat. Semoga Prof. Muladi selalu sehat, karena dalam pandemi COVID-19 ini, kita harus menjaga kesehatan kita dan keluarga. Baik. Oke, kita mulai. Apakah tepat di era pandemi COVID-19 ini, orang juga mengembangkan usaha? Sebelumnya saya katakan bahwa ini pandemi COVID-19 ini suatu kejadian yang luar biasa. Disebut pandemi karena bencana ini tidak hanya menyangkut Indonesia, tapi juga seluruh dunia, transnasional. Dan ini punya collateral damage atau dampak ikutan yang luas sekali. Tidak hanya masalah sosial kesehatan, tapi juga menyangkut masalah ekonomi, politik, dan sebagainya yang begitu dahsyat, yang nampaknya penyelesaiannya tidak begitu mudah ke depan. Sehingga dunia usaha saya kira kalau mau berusaha harus memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan yang menampaknya tidak terlalu cepat selesai secara total. Melalui tahap-tahap tertentu, ya seperti kembali ke new normal dan sebagainya, itu tahap-tahap permulaan. Dan untuk kembali ke recovery ekonomi saya kira memerlukan sesuatu yang luar biasa, langkah luar biasa, karena menurut Menteri Keuangan penurunan pertumbuhan ekonominya cukup signifikan. Dan begitu juga APBN yang mengalami defisit yang jumlahnya 1 triliun. Dan itulah saya kira harus ada langkah-langkah yang strategis. Kalau orang mau berusaha, misalnya kita mempunyai hikmah yang luar biasa. Setiap kejadian itu ada blessing in disguise, ada hikmah luar biasa. Dan salah satu hikmah yang luar biasa itu adalah berkembangnya digital literacy. Digital literacy itu orang jadi melek digital, melek online system, seperti sekolah melalui online, kemudian bekerja dari rumah, kemudian bisnis-bisnis yang berkembang juga bisnis online yang luar biasa. Sehingga ini harus dimanfaatkan dalam dunia usaha. Jadi usaha-usaha yang dikembangkan itu harus berkaitan dengan masalah-masalah digital, apalagi anak-anak sekarang seperti Anda ini, masuk kelompok milenial bahkan lebih muda lagi, yang banyak menguasai digital literacy tadi yang harus dimanfaatkan. Jadi semua bisnis ke depan itu harus berkaitan dengan bisnis online, bisnis yang menyangkut digital kompetensi. Dan hal ini cukup banyak yang bisa dikembangkan. Misalnya mengenai yang diusulkan orang itu tentang food and beverage ya, makan minuman, kemudian apa yang disebut sebagai bisnis tentang alat-alat kesehatan yang sekarang dibutuhkan sekali, dan bisnis-bisnis yang berkaitan dengan saham, ya, perdagangan saham, kemudian bisnis yang berkaitan dengan barang dan jasa, terutama jasa itu berkembang luar biasa, yaitu training, kemudian webinar, training, dan sebagainya itu sangat berkembang. Bisnis online dan barang dan jasa itu yang segera sedikit pelatihan tentang leadership, tentang manajemen, tentang keterampilan yang lain itu bisa dilakukan melalui bisnis online ini. Tapi di sini ada satu hal yang penting sekali, yaitu apa ya yang dibutuhkan apa. Nah, di sini yang penting itu yang menguasai digital itu tidak hanya orang yang mengusahakan barang jasa, tapi juga konsumennya itu juga harus betul-betul disiapkan. Kemudian menjalankan bisnis itu apa? Syaratnya apa? The ease of doing business in Indonesia. Bahkan di dunia itu ada indeksnya dari World Economic Forum. Yaitu pemerintah harus menyediakan infrastruktur, pelatihan, kemudian mempermudah startup yang akan dibangun oleh anak-anak muda ini. Ya. Kemudian masalah taxation, kemudian masalah perizinan itu harus dilakukan. Terutama pelatihan dan infrastruktur menjadi sangat penting. Itu fungsi dari pemerintahan. Dan disinilah saya katakan fungsi hukum itu sangat dominan.
Jadi fungsi hukum itu penting sekali, yang termasuk tugas dari pemerintah. Apa yang disebut sebagai hukum dan kebijakan itu disebut sebagai integrative mechanism, mekanisme pengintegrasi kepentingan, tidak hanya kepentingan ekonomi, tapi juga kepentingan politik, kepentingan sosial budaya, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena fungsi hukum itu satu adalah masalah kepastian hukum, yang namanya legal certainty. Kepastian hukum itu penting bagi pengusaha, tidak hanya bagi pengusaha, tapi juga bagi konsumen. Apa yang disebut sebagai legal certainty. Kemudian yang kedua adalah predictability. Predictability itu orang itu harus pasti, mengharapkan dengan pasti apa yang terjadi dengan bisnis itu, baik pelakunya, usaha maupun konsumennya. Itu saya kira yang harus dilakukan. Kalau bisnis yang sangat menjanjikan itu bisnis yang berkaitan dengan online system atau digital, itu penting. Dan sekarang itu saya katakan ada suatu blessing in disguise. Masyarakat sekarang pintar sekali. Sampai pedagang-pedagang pasar tadi saya lihat online, semuanya online. Ya, online. Dulu tidak pernah terjadi. Anak-anak sekolah, anak-anak SD, SMP, SMA, apalagi mahasiswa. Dan seminar-seminar pun dilakukan dengan web seminar, ya, itu webinar, yang namanya webinar itu menjadi sangat-sangat penting. Dan ini sangat memudahkan. Tapi yang penting sekali adalah jangan sampai terjadi fraud, jangan sampai terjadi penipuan, dan sebagainya. Dan ini tugas pemerintah dalam bidang hukum itu harus memberi suatu rambu-rambu, bakar-bakar yang kuat untuk menjamin kepentingan baik penjual jasa sebagai produsen maupun konsumennya. Ini menjadi sangat penting. Ini sesuatu yang baru. Digital literacy itu sangat menguntungkan ke depan. Jadi nanti pasca corona ini, apa COVID-19 ini, saya kira sangat menguntungkan. Ini akan berkembang terus. Kedua, apa alasannya dari sisi strategi yang harus dicermati, baik dari sisi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan keamanan? Saya akan mengulangi lagi sedikit. Pemerintah itu fungsinya adalah mengeluarkan apa yang disebut kebijakan atau policy, dan yang kedua adalah pengaturan dalam bentuk regulasi. Hukum berfungsi sebagai kebijakan itu adalah integrative mechanism, apa yang disebut sebagai mekanisme pengintegrasi. Ada satu teori yang dari Tackett Parsons yang disebut sebagai agile paradigm. Itu adalah hukum itu harus memperhatikan faktor ekonomi, adaptasi pada ekonomi. Jadi kalau hukum itu dan kebijakan mengacu pada ekonomi, itu sangat penting. Perkembangan ekonomi harus diikuti dengan cermat, dengan akurat, katakanlah keluhan-keluhan dari Menteri Keuangan, dari Bank Indonesia dan sebagainya itu harus dikaji lebih akurat. Kemudian yang G, tadi saya katakan agile, G itu apa yang disebut sebagai goal attainment. Goal attainment itu adalah pencapaian tujuan politik. Pencapaian tujuan bahwa negeri ini punya tujuan nasional, itu apa yang disebut sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, dan sebagainya, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kesejahteraan umum itu yang harus diutamakan. Dan terus serta menciptakan ketertiban dunia, kata. Itu tujuan nasional seperti yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian apa yang disebut I itu adalah integration atau apa, bisa hukum dan kebijakan itu harus bisa menimbulkan apa yang disebut sebagai mekanisme pengintegrasi. Harus memperhitungkan segala faktor sebelum dikeluarkan. Dan yang terakhir latency. L itu agile itu L-nya latency itu adalah budaya. Budaya bangsa ini juga harus diperhatikan. Tidak mungkin budaya dan tindakan itu bisa berkembang kalau kita tidak memperhatikan budaya adat di suatu daerah atau ada suatu bangsa dalam suatu kesatuan. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan, yang saya katakan integrated mechanism sebagai landasan apa yang disebut sebagai strategi ke depan. Di samping kepentingan milenial, anak-anak milenial itu jago-jago dalam bidang pengetahuan adaptasi, tapi kadang-kadang persoalan penguasaan materi secara komprehensif itu masih kurang. Ya, jadi ini anak-anak milenial yang terjun ke bisnis itu juga harus lebih berpikir komprehensif, tidak hanya mengandalkan HP, mengandalkan digital,
tapi juga pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari buku, bahwa literasi itu tidak hanya berkaitan dengan masalah-masalah digital, tapi juga literatur-literatur yang berkembang, yang ditulis lengkap oleh para pakar dalam segala bidang. Ya, gitu ya. Ya. Terima kasih Prof. Muladi atas informasinya yang sangat jelas, dan saya ingin podcast kita hari ini akan ditayangkan di YouTube segera. Semoga kita bisa podcast lagi bersama dengan tema yang beda. Alright guys, thank you for watching my podcast and stay tuned for the next episode.